Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Hasan Fadilillah dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq. Di sini saya akan mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Dosen pengampu Bapak Ilmi Azizi. Dan kita langsung ke materinya. Cekidot. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat masuknya Islam ke Nusantara. Jadi yang saya ketahui teori itu ada 3. Yang pertama dari Gujarat, dari Persia, dan dari Arab. Dan yang pertama teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dengan kebudayaan Islam ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat, dan selain itu daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Dan yang kedua, menurut teori Cina, di Islam masuknya ke Nusantara pada sekitar abad ke-9. Dalam hal ini etnis Muslim Cina berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Jadi bersamaan dengan migrasi mereka ke Asia Tenggara. Dan yang ketiga, teori dari Persia. Di teori ini mengatakan bahwa Islam masuknya ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. Jadi 2 tokoh yang diketahui mencetuskan teori Persia ini adalah Husain Jajiningrat dan Umar Amir Hussain. Soal yang kedua, jelaskan hal-hal yang Anda pahami tentang definisi dan awal berdirinya serta konsep Islam Nusantara. Oke, jadi Islam sebagai agama wahyu, agama samawi yang mempunyai visi rahmatan lil alamin. Jadi mempunyai tingkat apresiasi yang tinggi terhadap tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam sebagai agama penutup yang menghantarkan manusia hingga akhir zaman dengan segala perkembangan, kemajuan, dan dinamika peradaban termasuk budaya dan tradisi masyarakat lokal maupun nasional di setiap negara sepanjang waktu. Jadi istilah Nusantara tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa pada pertengahan abad ke-12 hingga abad ke-16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut oleh Kerajaan Majapahit. Setelah sempat terlupakan, istilah Nusantara kembali dihidupkan oleh seorang tokoh pahlawan pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara pada awal abad ke-20 sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Jadi terus pada tahun 1920-an Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama Nusantara untuk menyebut wilayah Hindia Belanda sebagai salah satu alternatif karena istilah tersebut tidak memiliki unsur bahasa asing yaitu India. Soal yang ketiga, jadi apa saja prinsip Islam Nusantara? Oke, jadi prinsip dasar Islam Nusantara apa saja? Yang pertama, trilogi Islam Nusantara. Di dalamnya ada apa saja? Jadi di dalamnya ada universalitas Islam dan tradisi dan dakwah. Dan selanjutnya ada ajaran Islam yang dinamis. Yang dimaksud dengan dinamis ialah berjalan atau bergerak. Dan yang ketiga, sikap Islam Nusantara terhadap tradisi, budaya, dan peradaban. Yang keempat, Islam Nusantara mendakwahkan ajaran Islam. Jadi Islam Nusantara itu bukan hanya untuk pencitraan, jadi untuk didakwahkan dan diajarkan. Untuk yang terakhir, hukum amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud dengan hukum amar ma'ruf nahi munkar ialah mengajarkan kebaikan, mengamalkan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Soalnya adalah jelaskan tantangan dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat tentang pemaknaan terhadap Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara yang sebenarnya itu secara praktis telah ada sejak Islam awal di Indonesia. Kian harus muncul ke permukaan sebagai sebuah konsep untuk merespons besar dan kuatnya ancaman terhadap Islam di Indonesia yang berupa kecenderungan berislaman yang jumud, terbelakang, dan takfir, gemar mengkafirkan yang berbeda. Namun di samping itu juga peluang bagi Islam Nusantara untuk menjadi kiblat bagi Islam dunia yang tengah dirundung krisis ekstremisme dengan tawaran keberislaman yang moderat, toleran, dan sadar kebudayaan. Itulah peran yang ingin dipegang oleh Nahdlatul Ulama dengan menjadikan Muktamar NU ke-33 pada 1 Agustus ini sebagai titik tolaknya. Selanjutnya soal nomor 5. Soalnya adalah sebagai pemuda, apa bentuk peran Anda dalam melestarikan dan menjaga Islam Nusantara? Oke, kalau peran anak muda sekarang seperti halnya kayak contohnya anak muda sekarang kan ada yang mengikuti tahlilan, salawatan, istighosah, terus apalagi itu kayak ziarah wali, dan itu pun bisa menjadikan, bisa melestarikan dan bisa menjaga Islam Nusantara. Tapi tidak semuanya orang itu seperti itu, tergantung anak mudanya sekarang. Kita mengajaknya juga itu seperti apa, harus melihat sudut pandangnya juga. Ya seperti itulah halnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bila ada salah tutur kata yang kurang berkenan bagi yang melihatnya dan bagi penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau bila ada saya tidak ada salah, salahkan saja karena saya lagi. Oke, sebelumnya berang-berang makan coklat. Ayo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.